Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua siswa-siswi kelas 12. Ibu akan menjelaskan mengenai materi tentang dimensi 3, yaitu yang terkait dengan KD 3.1 di kelas 12 di semester ganjil, itu tentang mendeskripsikan konsep jarak dalam ruang, yaitu antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Nah, sebelum kita mempelajari mengenai konsep tentang jarak dalam ruang, sebelumnya Ibu akan menjelaskan mengenai materi-materi yang ada kaitannya dengan materi prasyarat dalam membahas tentang jarak dalam ruang, yaitu di dimensi 3 ini, yaitu tentang pengertian titik, garis, dan bidang, kemudian kedudukan titik, garis, dan bidang. Nah, pertama kita akan bahas di sini adalah apa sih dimensi 3. Nah, dimensi 3 ini adalah ukuran yang menggambarkan posisi dan sifat-sifat objek dalam suatu ruang 3 dimensi, yaitu ada panjang, lebar, dan tinggi. Nah, contoh-contoh bangun dimensi 3, ada balok, ada kubus, ada prisma, ada limas, ada tabung, ada bola, dan kerucut. Nah, itu bangun-bangun yang ada di dimensi 3. Nah, sini Ibu akan menjelaskan tentang kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi 3 yang terdiri dari pengertian titik, garis, dan bidang, kedudukan titik terhadap garis, kedudukan titik terhadap bidang, kedudukan garis terhadap garis, kemudian kedudukan garis terhadap bidang, dan kedudukan bidang terhadap bidang. Nah, pengertian titik, garis, dan bidang dalam ruang. Nah, apa yang dimaksud dengan titik? Titik itu hanya memiliki kedudukan atau letak, tapi tidak mempunyai ukuran atau tidak berdimensi. Nah, biasanya titik itu dilambangkan dengan tanda noktah seperti ini. Nah, contoh ini titik A, ini titik B. Nah, kemudian apa yang maksud dengan garis? Yang seperti apa garis itu? Garis itu yang hanya memiliki ukuran panjang. Contoh misalkan ini, garis K. Ini ada sinar garis AB, ada garis AB. Nah, dari dua buah titik kita dapat membuat sebuah garis. Nah, apakah garis hanya dapat dibuat dari dua buah titik? Nah, apakah 3 atau 4 titik bisa dibuat sebuah garis? Bisa, asal titik tersebut itu dalam segaris di sana. Nah, kemudian bidang. Apa itu bidang? Bidang itu yang mempunyai ukuran panjang dan lebar. Nah, kalau tadi garis hanya memiliki panjang, kalau bidang itu yang mempunyai ukuran panjang dan lebar. Contoh misalkan ini bidang apa, kemudian ini bidang ABCD. Nah, tergantung kita menamakannya mau bidang apa. Nah, sekarang bagaimana kedudukan titik terhadap garis? Nah, kedudukan titik terhadap garis, yang pertama, titik terletak pada garis. Nah, contoh titik A, ini terletak pada garis L. Dan kedudukan yang kedua, titik terletak di luar garis. Contoh ini titik B, dia berada di luar garis L ini. Nah, kemudian bagaimana kedudukan titik terhadap bidang? Nah, kedudukan titik terhadap bidang, yang pertama titik terletak pada bidang dan titik terletak di luar bidang. Nah, contoh misalkan ini titik P. Titik P dia terletak pada bidang alfa. Titik Q ini dia terletaknya di luar bidang alfa. Nah, kemudian bagaimana kedudukan garis terhadap garis? Yang pertama, dua garis itu saling sejajar. Nah, ini posisi yang saling sejajar. Yang kedua, dua garis berpotongan. Nah, ini garis yang berpotongan, di mana dia memiliki titik potong atau titik persekutuan. Yang ketiga, kedudukan garis terhadap garis adalah dua garis itu saling berimpit. Dan yang keempat, kedudukan garis terhadap garis itu adalah dua garis saling bersilangan. Nah, ini dua garis yang bersilangan. Sekarang bagaimana kedudukan garis terhadap bidang? Nah, garis terhadap bidang itu garis terletak pada bidang.
yang pertama. Yang kedua, garis memotong atau menembus bidang. Dan yang ketiga, garis sejajar bidang. Nah, yang pertama, garis terletak pada bidang. Contoh, misalkan di sini ada kubus ABCD, EFGH. Garis AB terletak pada bidang ABCD. Nah, ini AB terletak pada bidang ABCD. Dan bidang ABFE, nih bagian yang ini. Bidang depan ini. Nah, contoh garis yang memotong atau menembus bidang. Itu contoh misalkan garis AG. Ini garis AG, dia akan memotong bidang DCGH. Ini bidang belakang yang ini. AG dia akan menembus DCGH atau memotong DCGH, di mana titik pemotongannya adalah di titik G. Nah, AG juga berpotongan dengan bidang BCGF. Nah, titik potongnya ada titik G. Nah, garis sejajar bidang. Nah, garis sejajar bidang misalkan garis AE. E dia sejajar dengan bidang DCGH, bidang belakang ini. Kemudian garis AE disejajar dengan bidang BDHF. Nah, ini berarti dia sejajarnya AE dengan DH-nya. Garis AE sejajar bidang BCGF. Nah, jadi AE dia sejajar dengan garis BF. Nah, itu kedudukan garis terhadap bidang. Jadi, terletak pada bidang, garis memotong atau menembus bidang, dan yang ketiga garis sejajar bidang. Nah, sekarang kedudukan bidang terhadap bidang. Nah, kedudukan bidang terhadap bidang yang pertama itu adalah dua bidang saling sejajar. Nah, contoh misalkan di sini ada bidang ABCD. Nah, bidang ABCD dia sejajar dengan bidang EFGH. Bidang BCGF nih bidang yang ini dia akan sejajar dengan bidang ADHE. Jadi kedudukan bidang terhadap bidang yang pertama itu saling sejajar. Yang kedua, dua bidang saling berpotongan. Nah, contoh yang berpotongan misalkan dari kubus PQRS TUPW ini. Yang saling berpotongan itu adalah bidang PQRS, nih yang bawah, bidang alas dia berpotongan dengan bidang PQUT, berpotongan juga dengan QRPU, ini bidang alas, berpotongan juga dengan RSWV, berpotongan juga dengan PSWT. Ini bidang alas, dia saya berpotongan dengan bidang-bidang ini. Nah, kemudian bidang QUWS, ini bidang diagonal. Dia berpotongan dengan bidang PRPT, nih, yang diagonal yang ini. Nah, itu contoh dua bidang yang saling berpotongan. Kemudian kedudukan bidang terhadap bidang yang ketiga yaitu dua bidang itu saling berimpitan. Nah, contoh misalkan ini ada bidang alfa, dia berimpit dengan bidang beta. Nah, itu materi yang berkaitan dengan kedudukan titik garis dan bidang yang merupakan materi prasyarat yang harus dipahami oleh siswa sehingga siswa bisa memahami nanti di dalam memahami konsep jarak dalam ruang. Sampai situ dulu mengenai pembahasan pengertian titik garis dan bidang serta kedudukan titik garis dan bidang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.